Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sahabat PUPR dimanapun Anda berada? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya, Nina Tamam, bisa hadir di antara sahabat semuanya seperti biasa nih ya, di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan kali ini seperti biasa di episode-episode sebelumnya, Nina nggak sendirian. Kali ini Nina ditemenin oleh seorang yang luar biasa karena tangguh banget loh, sahabat, jalan-jalan ke suku Baduy yang kira-kira perjalanan itu menempuh 3 jam, 4 jam jalan kaki. Ya Allah, langsung aja sama-sama aku memperkenalkan dulu bintang tamu Nina atau bintang tamu episode kali ini, yaitu Ibu Wida Nurfaida selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Betul Ibu? Iya, betul. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya. Ibu jangan deg-degan dong. Kita sama-sama santai aja nih. Iya. Nah, sehat. iya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang jembatan gantung di Banten ya, suku Baduy lebih tepatnya ya Bu ya. Jembatan Baduy ya. Jembatan Baduy, oke. Dan sebelum Nina lanjutkan lagi episode kali ini, saya ingin memberitahukan kepada seluruh sahabat PUPR bahwa kami semua yang ada di sini, Nina dan juga tim produksi yang terlibat, sudah melakukan prokes COVID-19 dan melakukan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Lalu langsung aja kita lihat video berikut ini. Sahabat PUPR, Kementerian PUPR telah menyelesaikan beberapa jembatan untuk masyarakat Baduy. Sehingga saat ini mobilitas warga Baduy dalam dan Baduy luar semakin mudah. Namun kita ketahui bahwa kawasan Baduy ini dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya dan sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Lalu bagaimana proses pembangunan jembatan di kawasan Baduy dan apa saja tantangan pembangunannya? Yuk sama-sama kita tanyakan ke Ibu Wida. Ibu Wida, aduh saya tuh kalau ngeliat modelnya Ibu ya, cantik, anggun gitu ya, ayu, tapi jalannya ke Baduy. Ini gimana sih Bu? Saya dapat informasi bahwa masyarakat Baduy sendiri yang meminta jembatan ini dibangun gitu Bu. Ceritanya gimana jadi Bu? Awalnya Bu? Awalnya tuh jadi memang
ada warga asli suku Baduy Dalam. Iya. Jadi mereka memang sebenarnya tidak mengenal teknologi ya. Iya. Namun mereka rupanya cukup adaptif mungkin dengan perkembangan yang ada ya. Iya, Jadi iya. dia posting melalui live Instagramnya. Iya. Memposting kondisi banjir di Baduy Dalam Iya. yang menyebabkan beberapa jembatan mereka hanyut terbawa air. Oh. Nah, berdasarkan itu kami menerima posting berita sosial medianya, termasuk juga ada info dari Pak Indra juga menyampaikan ke kami, dan kami cross check kondisinya seperti apa, dan akhirnya kami survei ke lapangan. Memang betul ada jembatan bambu ya, jadi memang di sana karena merupakan suku Baduy Dalam, jadi jembatan bambu. Oh, jadi ini malah suku Baduy Dalamnya ya, Iya, Bu ya, yang betul-betul terisolasi istilahnya gitu, yang nggak mau kenal dengan teknologi, listrik, apapun Iya, itu betul, gitu ya. betul sekali. Aduh. Jadi di sana tuh sebenarnya nggak ada listrik, Iya. nggak ada penerangan, sama sekali tidak mengenal teknologi, tidak menggunakan alas kaki. Jadi justru dia kemarin menginformasikan seperti itu. Akhirnya kita bersama tim survei ke lapangan. Oh, jadi kalau boleh saya ingin lebih jabarkan lebih lanjut lagi kepada sahabat PUPR, ceritanya kan nggak boleh ada listrik, tapi ada yang boleh posting Instagram gitu, gimana Bu? Jadi dia Satu keluar orang dulu. aja Ya, atau satu orang. aja, Jadi dimulai dari satu orang? Dari mulai satu orang, itu pun setelah kami berkunjung ke lapangan, dia juga menyampaikan, dia ditegur sama tokoh di sana bahwa Iya. karena memang kan dia kan, jadi kalau dia mengadaptasi teknologi, dia dikeluarkan dari komunitas sukunya, suku dalam. Tapi memang karena ini untuk kepentingan bersama, Iya, betul. jadi akhirnya diterima, dan kita juga sebagai warga PUPR Iya, harus iya. adaptif gitu ya, walaupun Iya. apapun ini kan masyarakat ya, Iya, bagian dari betul. permohonan yang disampaikan masyarakat. Iya. Kami survei ke lapangan, mengecek sendiri, kemudian Baru baru dibangun. dibangun. Oh, oke. Nah, kok total jembatan yang dibangun oleh Kementerian PUPR sendiri untuk suku Baduy Dalam itu ada berapa Kalau banyak? total sebenarnya ada 6 Oh. dari kejadian banjir itu ya. Jadi Banyak juga ya, Bu? Banyak banget banyak, berarti karena ya. banjirnya Iya. lumayan banjir hebat, banjir lebak ya. Jadi Oh, lumayan iya, iya. hebat. Jadi itu ada 5 di dalam suku Baduy Dalam dan 1 di Baduy Luar. Oh, tahu nggak ya sahabat PPR, nggak tahu ya apakah sahabat PPR aja yang berpikiran seperti ini, tapi Nina pribadi ini mikirnya tuh suku Baduy itu nggak terlalu banyak gitu, Bu. Jadi cuma satu kawasan gitu. Ternyata sampai dibangun 6 jembatan kan berarti luas banget daerahnya ya, Bu ya. Betul. Jadi suku-sukunya cukup banyak ya. Ada Iya. di dalamnya sendiri ada Cibeo, Cikertawarna, Cikesik, ada beberapa Desa-desanya tuh di ya. dalam suku Baduy Dalam sendiri. 16.000 orang ya Iya, penduduk kurang ya. Waduh, gede juga ya. Ya Allah, kemana lumayan aja besar. gue. Nah, terus kalau tadi berbicara tentang jembatan, berarti kan ada seharusnya tuh ada jalan lain gitu kan yang bisa diambil selain lewat jembatan tersebut. Itu emang ada jalan daratnya nggak lewat sungai situ, Bu? Ada. Jadi ada mereka itu karena tadi medan geografis di dalam suku Baduy Dalam itu kan, kalau buat kami menyebutnya ekstrim. Tapi mungkin buat suku Baduy Dalam sendiri itu biasa karena mereka tanpa alas kaki, Iya. mereka juga menempuh perjalanan yang naik turun pegunungan, terus masuk ke sungai. Konturnya luar biasa ya, Bu. Kalau mereka nggak ada jembatan gantung tadi, akan memakan waktu yang cukup lama memang. 1 jam ada? Lebih. Jadi kita kemarin waktu yang pertama itu 4-5 jam. Gusti. Tapi alhamdulillah kita bangun ya jadi lebih cepat. 2-3 jam lebih cepat. Nah, itu saya tuh tadi itu ya sahabat UPR saat berbicara offline dengan Ibu Wida tuh bingung, ini jembatan kan berarti kan harus pakai alat berat, harus bawa segala macam, sementara suku Baduy sendiri sangat melarang anti teknologi. Itu gimana bawanya ya, Bu ya? Iya. Jadi kebetulan jembatan ini, di dalam jembatan Baduy kan mereka karena tidak memperbolehkan material dari luar, jadi hanya menggunakan material yang ada. Jadi kita hanya menggunakan bambu, Iya. menggunakan ikatnya dengan ijuk, Iya. ya hanya seperti itu. Dan memang ya tadi disampaikan, tadi sempat kita ngobrol, jadi Iya, betul. memang, mereka itu ada banyak ritual dan pantangan yang tidak diperbolehkan oleh suku Baduy Dalam. Agak berbeda dengan Baduy Luar. Kalau Baduy Luar kan sudah lebih adaptif, jadi Iya. kita boleh ikatnya tuh nggak pakai ijuk
boleh pakai tali plastik atau apa. Yang lebih tahan lama misalnya Iya, gitu betul. ya. Yang jelas lebih tahan lama kan. Oh, oke. Ini ritualnya apa aja sih, Bu? Boleh nggak di-sharing ke sahabat PPR? Atau mungkin mesti harus ada sembahyangannya dulu, Iya, harus boleh kurang lebih pakai ini, seperti nggak boleh itu. gitu. Oh, gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena kami juga untuk masuk ke dalam, kami harus berkomunikasi dulu dengan Jaro. Jaro itu Kayak adalah? kepala desanya ya di satu desa. Oke. Nah, Jaro pun masih harus berkomunitas. Nah, tapi yang saya salut dengan mereka itu mereka sangat menjaga itu ya, karena kebudayaan Indonesia juga Iya. ya. Mereka diskusi dulu setelah kumpul beberapa desa, Jaro-Jaro ini mengumpulkan, terus baru bicara dengan tokoh adatnya. Namanya mereka sebutnya puun. Kayak tokoh Oh, agama, tapi tokoh yang paling disegani. Jadi semua aturan adat iya. istiadat suku Baduy yang menyampaikan puun tadi. Betul-betul musyawarah untuk mufakat ya, untuk Betul, kesejahteraan bersama betul. ya, Bu. Itu luar Oh. biasa, itu kita lihat sendiri, memang itu mereka sangat mengedepankan itu. Iya, iya. Nah, tadi kan Bu Wida berbicara bahwa kalau suku Baduy luar itu boleh menggunakan plastik untuk pengikatnya. Sementara untuk Baduy dalam itu sama sekali nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Harus pakai ijuk, Bambu bambu, itu aja. akaran, ya? Motong pun hanya dengan golok. Jadi mereka nggak boleh ada teknologi yang canggih, kan kita lebih cepat, supaya cepat nih kerja. Gergaji mesin gitu. Mereka nggak bisa, tidak memperbolehkan itu, dan Iya, iya. akhirnya cuma pakai golok untuk alatnya. Iya. Kalau bahannya bambu dan ijuk untuk ikat. Oh alah, berarti kendalanya pasti banyak dong, Bu. Apa aja, Bu? Coba silakan share ke sahabat PUP. Yang jadi kendalanya ya tadi pertama medannya. Iya. Pertama medannya, terus terang geografisnya cukup berat buat kami yang saya lihat beberapa tim saya juga yang rajin olahraga pun tetap aja menganggap itu juga cukup berat. Iya. Terus dengan konturnya yang Naik turun ya, gitu betul. jadinya cukup berat, dan kita juga tadi kita harus berkomunikasi dulu. Oh. Berkomunikasi dengan Jaro di situ. Iya, iya. Komunikasi dengan Jaro, terus komunikasi juga dengan Puun. Iya, Juga iya. datang untuk menyampaikan ke mereka bahwa kita niat membantu gitu Iya, ya, betul. sesuai dengan kebutuhan mereka, apa yang boleh dan tidak boleh kita diskusikan. Oh, berarti semua bahan-bahan diambil dari alam setempat. Betul. Semuanya. Semua. Tantangan Nggak juga boleh itu, Ibu ya? Iya, jadi tapi ya itu tadi kan kami menghendaki karena kami hadir, PUPR Iya. hadir harus memberi solusi. Betul. Bagaimana supaya bambu ini lebih awet, Mm-mm, supaya betul. lebih tahan. Iya. Sehingga kan untuk masyarakat itu sendiri tidak mudah rusak ya. Mungkin Iya, kita iya. sampaikan ke mereka, baik ke Jaro, tokoh-tokoh di Baduy termasuk pun kita sampaikan baik bambu ini mungkin sebaiknya teknologi yang sederhananya direndam. Iya. Itu cukup membuat tahan lama. Oke. Atau ikatan ijuknya kita tambah sehingga bambu-bambu mereka kan memang ada batasan ya, untuk pijakan mereka nggak boleh lebih dari 6 bambu. Oh gitu. Terus- Bahkan pemakaian bambunya sendiri Iya. dihitung ya, Bu Betul, ya. kalau untuk Baduy dalam. Jadi paling kita di pijakan kita tambah ikatannya pakai ijuk, atau juga dengan kita buat bracing dari bambu juga. Jadi Oh. bracingnya untuk memperkuat. Iya, iya, iya. Oh wow. Nah, setahu saya dari beberapa kali nge-host podcastnya PUPR nih ya, Bu ya, itu pasti ada yang namanya uji ketahanan, kelayakan. Itu gimana itu, Bu ya? Gimana ngujinya ya? Itu tadi. Jadi kita hanya bisa menyampaikan secara teknis, kami Iya. hadir dengan teknologi yang mengadaptasi kearifan lokal. Iya. Jadi, poinnya adalah kita mengadaptasi kearifan lokal, namun yang tidak kalah penting itu harus aman. Iya. Pasti jelas, karena kan ini dipakai untuk Nyawa masyarakat. ya, Bu ya, taruhannya ya, Bu ya. Betul. Jadi Oh. aman, sudah pasti aman. Jadi ketahan lamanya mungkin tadi dengan cara diawetkan, atau Iya. tadi misalnya untuk menghindari banjir kita pasang bronjong di sisi kanan kiri. Mohon maaf ya sahabat PPR, saya tanya, bronjong itu apa, Bu? Batu-batu yang disusun itu mungkin agak bisa di Baduy luar, kalau Baduy dalam kan agak sulit ya. Tapi kalau untuk batu kan ada di sana juga materialnya, jadi kita tidak mendatangkan dari luar. Betul. Semua materialnya yang pasti aman, harus aman. Oke, nah berarti seperti Ibu Wida tadi bilang, material semuanya dari dalam, semuanya. Itu masyarakat Baduy sendiri diikut sertakan nggak dalam Oh, pembuatannya? itu wajib. Kalau itu sesuatu yang wajib. Oh iya. Justru mereka yang harus bekerja. Sebenarnya mereka tidak memperbolehkan kami orang luar untuk bekerja, namun karena kembali lagi kami harus hadir, harus memberikan solusi dan manfaat, jadi kami
menurunkan teman-teman sepersetujuan ya, Iya. sepengetahuan dan sepersetujuan dari Jaro dan Puun, tim kami untuk mengawasi. Oh, Jadi hanya tetap diawasi. jadi Kementerian PUPR hanya ngawasin aja Iya, sama karena ngasih tahu. supaya, oh ini tambah nih bambunya, atau yang untuk atas ya, kalau di lantai nggak bisa, mereka sudah ada pakemnya, harus 6 Oh. bambu, paling ukuran bambunya atau jenis bambunya kita kasih masukan di sini. Oh, berarti timnya Ibu Wida waktu nih ya, kok bayangan saya nih ya sahabat PUPR, begitu Kementerian PUPR turun tangan pasti timnya besar gitu ya. Apakah itu bikin jalan tol, bikin bangunan apa, ini bikin jembatan yang teknologi nggak boleh masuk sama sekali. Berarti timnya Ibu Wida berapa orang tuh ke sana, Bu? Timnya cukup banyak ya, dari teman-teman PPK, Iya. dari baik dari Bintek, untuk advice teknisnya juga kita turunkan. Oh. Beberapa kali ya, karena beberapa kali kan ada 6 jembatan. Iya. Oh, berarti tukar keluar Iya, masuk ya betul. orang-orangnya. Oh, lah saya pikir cuman karena hanya mengawasi, 3 aja atau 4 aja gitu, Enggak, katanya. kita Banyak tetap juga ya. full tim dan bergantian. Untuk memastikan semuanya aman, terkendali dan sesuai dengan layak ya digunakan betul. gitu ya. Oke. Aduh, sampai deg-degan nanyanya, seru banget. Nah, tapi selain jembatan gantung di suku Baduy sendiri, Bu, ada jembatan-jembatan gantung lain yang dibuat di Banten. Karena kan ada beberapa ya, nggak banyak sih, ada beberapa yang viral di Banten itu jembatan yang ada anak Yang kecil ada gantung. ya, itu Aku ngeliatnya, aduh, jangan sampai anak gue kayak gitu ya Allah. Betul. Jadi memang di Banten BPJN Banten sendiri kan baru berdiri sejak saya di BPJN Banten, memang baru di Kabupaten Lebak dan Iya. di Kabupaten Serang. Jadi itu memang kembali lagi itu kan disampaikan oleh masyarakat ya. Banjir waktu itu juga ada, karena dikondisikan banjir yang cukup hebat. Selama periode saya ada sekitar 5. Kalau dari keseluruhan dari 2016 sampai 2021 udah kurang lebih 30. Wah hebat ya, alhamdulillah, saya ikutan seneng gitu karena ngeliat, karena kan kalau yang mungkin sahabat PUPR sadari bahwa memang Indonesia tuh sangat luas, Jawa aja luas ya Bu ya, dan desanya tuh sangat sporadis ya, berjauhan di mana-mana, dan dihubungkan satu desa ke desa lain itu kadang-kadang dihubungkan oleh sungai, dihubungkan oleh jalan darat juga gitu. Dan untuk memudah atau mempersingkat itu dibangun jembatan seadanya biasanya ya oleh masyarakat ya Bu ya. Alhamdulillah Kementerian PUPR bisa membantu membuat jembatan-jembatan tadi menjadi lebih aman ya Bu. Aduh, senang banget. Nah, berarti kalau misalnya itu tadi kembali kepada suku Baduy tadi, kan jembatan-jembatan yang lain yang di daerah Banten dibangun sesuai dengan standar Kementerian PUPR ya, yang beton gitu ya Bu, berarti bisa dibilang aman. Aku tadi langsung mendadak kepikir, kalau suku Baduy tadi pakai bambu, itu kalau banjir gimana ya Bu? Jadi kita tetap itu tadi, kita hadir secara teknis, jadi kita membangun di atas muka air tertinggi banjir. Jadi kita terapkan dari kalau mereka tidak mengenal itu. Iya, betul. Jadi kita memperkenalkan bahwa membangun jembatan bambunya di atas muka air banjir. Atau memasang bronjong untuk kurangin erosi banjir gitu. Jadi kita memang tetap hadirnya di sisi-sisi yang kalau secara desain, secara teknologi mereka nggak bisa, karena kita harus mengadaptasi kearifan lokal tadi. Mau nggak mau ya Bu ya, gitu. Begini adanya ya udah, yang penting ada gitu ya, dan membantu. Nah Ibu, kalau tadi itu kan masyarakatnya meminta tolong untuk Kementerian PUPR. Caranya sendiri gimana sih Bu, kalau misalnya nih ada sahabat PUPR yang mendengarkan podcast ini gitu, terus tahu bahwa ini di tempat gua ada jembatan nih, cuman gimana caranya kalau minta tolong supaya dibenerin gitu, itu gimana sih Bu prosedurnya Bu? Bisa bersurat juga langsung ke surat, misalnya disampaikan ke pemerintah daerahnya, misalnya itu lokasinya di kabupaten, bisa juga ke kota atau provinsi. Mungkin yang lebih gampang kalau sekarang dengan adanya Instagram, sosial media ya Bu ya. Disampaikan ke Instagram BPJN Banten. BPJN Banten, berarti tinggal difoto, tolong cekrik gitu BPJN Banten, langsung BPJN nanti akan mensurvei dulu apakah ini kepemilikannya kabupaten, kota atau provinsi, sehingga nanti kita akan menyarankan solusinya untuk menanganinya. Gitu tuh sahabat PUPR, seru kan? Gampang sekali, dipermudah dengan sosial media, dan Ibu Wida langsung oke, Banten sini saya yang turun. Jadi mungkin yang informasi juga bahwa kadang-kadang jembatan gantung itu tidak hanya menghubungkan satu desa.
Jadi yang keistimewaan jembatan gantung itu kadang-kadang juga menghubungkan beberapa desa dengan desa yang lain. Itu sangat bermanfaat. Dan itu saya sangat kagum ya dengan visinya Pak Jokowi terkait. Kalau jembatan langsung ini direktif memang beliau untuk dibangun karena itu paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya, betul. Ini saya cuma mau sekedar sharing aja nih ya, sahabat PPR sama Ibu Wida juga. Itu ibu saya tuh punya rumah di daerah Cihaliwung, jadi di puncak sana. Itu tuh tadinya tuh ada jembatan seperti yang Ibu bilang, itu jembatan bambu gitu, yang kalau banjir mungkin betul ya, jadi masyarakatnya bangunnya seadanya gitu. Yang penting terhubung gitu. Begitu kena banjir, Bu, blar hilang gitu. Tapi dulu kami nggak tahu bagaimana caranya untuk menghubungi Kementerian PUPR. Sekarang tahu nih caranya. Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya. Kembali kepada jembatan bambu, itu tahannya berapa lama sih, Bu, biasanya, Bu? Karena tidak menggunakan teknologi, biasanya warga Baduy ini minta per 1 tahun sekali, karena memang biasanya karena tidak dibangun di atas muka air banjir. Nah, sekarang alhamdulillah sudah lebih lama lah, sampai saat ini sudah lebih dari hampir 2 tahun ya berarti ya. Oh gitu, berarti kalau misalnya mereka tiba-tiba teriak lagi, berarti Ibu akan survei lagi atau turun tangan lagi timnya? Iya, karena memang mereka sangat terbatas dengan teknologi ya, karena mereka tidak mengizinkan jadi, orang luar masuk ya. Teknologi masuk terlalu dalam, jadi itu pun kita harus approach ya. Teman-teman kami di lapangan mengapproach ke Jaro, ke Puun. Ritual-ritual ada yang khusus ritual apa gitu nggak sih, Bu? Ada ya, pastinya mereka selalu ada. Jadi memang kan kalau kita kan tidak dilibatkan upacara-upacara mereka ya. Oh, jadi mereka selalu ada. Oh, jadi upacara hanya dilakukan oleh warga suku Baduy dalam orang tamu gitu istilahnya. Oh, nggak perlu. Oh, saya kira juga tamu juga ayo ikutan. Dan itu juga misalnya kita sudah upacara untuk pembangunan satu jembatan yang ini. Kalau ada rencana perubahan atau apa, nggak bisa, karena mereka pasti akan cenderung kan harus upacara lagi. Ya Allah, ternyata bener-bener ya, Bu ya, nggak semudah itu ya, Bu. Karena berhubungan nama suku khusus ya. Iya. Di dalam. Nah, biasanya yang saya tahu nih, Bu ya, correct me if I'm wrong. Kalau misalnya Kementerian PUPR tuh membuat atau membangun sesuatu, lalu akan ada namanya serah terima aset gitu. Terus karena nanti yang pengelolaannya itu siapapun itu yang akan mengelolanya gitu kan, dan bukan Kementerian PUPR, karena Kementerian PUPR hanya membangun, membantu membangun. Berarti ini serah terima langsung ke masyarakat Baduynya sendiri, nggak perlu ada apa-apa atau gimana gitu ya, Bu ya? Tetap. Jadi ketika mereka kemarin juga mengusulkan, walaupun mereka tidak bisa baca tulis ya. Mereka tetap dikoordinasikan melalui desa terdekat, yaitu tadi kampung atau desa Nangerang. Nangerang. Bukan Tangerang, Nangerang. Okay. Jadi mereka yang akan memfasilitasi bersurat juga seperti itu. Jadi ada pihak yang membantu ya. Oke. Nah, terus respon masyarakat sendiri gimana, Bu? Respon masyarakat ya itu tadi alhamdulillah, jadi mereka itu luar biasa karena mereka terbantukan banget ya. Kalau itu kami melihat sendiri ya, setiap kali membangun jembatan gantung atau jembatan seperti Baduy ini, karena mereka otomatis waktu tempuhnya lebih cepat karena mereka harus membawa hasil panenan mereka itu ke kampung Nangerang tadi. Jadi mereka untuk diperjualbelikan ya. Ya madu seperti yang kita sering lihat itu dia harus bawa keluar. Nah, itu kan waktu tempuhnya akan jadi lebih cepat kalau kita memfasilitasi dengan itu. Nah sekarang kira-kira ada berapa jembatan lagi yang akan dibangun, Bu? Kalau untuk jembatan gantung tahun ini aja kita ada 1 ya. Di daerah di Kota Serang. Tapi kalau untuk yang di sebenarnya masih banyak. Kalau di daerah Lebak itu kemarin bupatinya juga mengusulkan ada 3 jembatan gantung lagi di Kabupaten Lebak. Terus ada juga. Tapi ini jembatan gantungnya ada jembatan gantung yang modern ya, Bu ya, bukan. Bukan yang kalau jembatan Baduy mereka sudah mengusulkan lagi ada sekitar 10 lagi. Wah, berarti Ibu keluar masuk Baduy lagi nih ya. Tapi menarik, Baduy itu kami terus terang baru melihat ya, baru terbangun gitu bahwa ada peradaban yang sedemikian ini dan unik ya, Bu ya. Tapi ya kita nggak menyangka gitu bahwa mereka nggak kenal hiruk pikuk
kesibukan seperti kita dengan teknologi, tapi mereka begitu menikmati hidupnya. Iya, berarti makan, bekerja itu yang kerja ladang gitu ya, bertani gitu ya Bu ya. Allahu Akbar. Pokoknya kan kita nggak pernah hidup tanpa TV dan teknologi. Betul. Oh, nggak ada tuh Bu ikatan cinta ya Bu. Samudra cinta, bye. Nggak kenal. Oke, berarti kalau misalnya harapan Ibu sendiri nih ya atas jembatan-jembatan yang terbangun gitu tuh, apalagi untuk suku Baduy Dalam itu kan, itu gimana Bu? Jadi Baduy Dalam ini sekarang mereka mengundang banyak warga masyarakat untuk hadir mengetahui apa peradaban mereka. Nah, salah satunya mungkin mereka meminta banyak jembatan itu untuk memfasilitasi. Kalau mereka ya tadi karena mereka udah canggih banget deh jalan tanpa alas kaki itu bisa. Nah, barangkali kita yang akan mengunjungi untuk kenal lebih jauh tentang Baduy Dalam, kita bisa memberikan jembatan bambu tadi supaya bisa ada yang masuk untuk melihat peradaban mereka. Nah, kalau untuk tadi berbicara tentang memperkenalkan peradaban mereka, apakah ada rencana untuk membangun jalan supaya menjadi lebih baik lagi gitu, sebelum masuk ke Baduy Dalam ya Bu ya, sampai dari Nanggrak mungkin ke Nangrang ke suku Baduy luarnya gitu? Ya, jadi memang karena kita komunikasi intens juga ya jadinya dengan teman-teman dari Baduy Dalam ya, mereka juga mengusulkan karena kan mereka juga apalagi dengan kondisi pandemi, hasil ladang mereka juga terkadang nggak terlalu bagus gitu Kalau ada tamu kan mereka paling tidak terbantu ya. Iya betul. Berarti mereka udah mulai melihat ada sektor pariwisata sebetulnya bisa masuk gitu dengan mengizinkan orang-orang itu melihat keadaan mereka gitu ya. Aduh, Ibu sukses ya Bu ya. Ibu yang membangun, saya deg-degan loh sahabat, ya Allah. Keluar masuk tadi cerita. Ya, tapi kapan-kapan nanti diajak. Amin. Saya tuh antara iya tapi 3 jam ya jalannya, aduh. Dan ya itu tadi. Konturnya naik turun ya Bu. Naik turun, tidak ada toilet, tidak ada TV. Jadi tidur tanpa alas, tidur di tikar. Wah, menarik pokoknya. Oke. Satu hari aja cukup sih Bu. Saya anak internet Bu. Betul kan? Iya betul. Nggak boleh sama sekali telepon, nggak boleh dipakai ke dalam. Tapi boleh dibawa, tapi nggak boleh dinyalain gitu atau gimana? Nggak boleh dinyalakan, nggak boleh foto-foto di dalam suku Baduy Dalam. Sayang ya Bu ya, padahal ya seharusnya ya. Nggak mau memperbolehkan. Oke, nggak apa-apa, kita hargai, kita hormati budaya mereka ya Bu ya. Yang pasti terima kasih Kementerian PUPR sudah membantu teman-teman di Baduy. Terima kasih Ibu sudah turun tangan langsung. Perempuan lo juara lo. Naik turun gunung. Iya, alhamdulillah timnya juga kompak dan solid, jadi juga lancar. Iya, amin. Sukses buat 10 jembatan ke depan dan juga jembatan-jembatan lain yang akan dibangun di Banten gitu. Dan terima kasih buat waktunya ya Bu Ida ya. Nih di antara kesibukan meeting dan segala macam masih sempat datang ke podcast kita hari ini ya. Oke. Dan ya sama-sama, dan semoga juga nih sahabat PUPR, apa yang saya bincangkan dengan Ibu Wida bisa memberikan manfaat untuk sahabat PUPR dimanapun sahabat berada. Dan seperti tadi disampaikan Ibu Wida, semoga juga keberadaan jembatan gantung ini mempermudah mobilitas teman-teman di daerah di mana jembatan itu berada. Oke, sekarang saya mau pamit dulu. Tapi sebelum pamit saya mau kasih tahu nih, kalau misalnya sahabat PUPR ingin mengetahui perkembangan program kerja, capaian dan juga kinerja pembangunan infrastruktur serta inovasi apa saja yang sedang dikembangkan, selalu ikutin media sosialnya Kementerian PUPR, follow, subscribe dan juga komen. Di YouTube bisa, namanya kanalnya adalah Kemen PUPR. Lalu di Twitter ada @kemenpu, di Instagram ada @kemenpupr, di TikTok ada Kemen PUPR, di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan di websitenya yaitu pu.go.id. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nina Tamam pamit dulu, Ibu Wida pamit dulu juga. Dah. Bersama PUPR, sigap membangun